Halo Sobat Otomotif, saya Leo. Selamat datang di channel Armada Putra Mobil. Kali ini saya ingin membahas tips-tips jika kalian ingin mudik jarak jauh. Kalian ingin tahu apa saja sih tips-tips agar kalian selamat untuk mudik jarak jauh. Selain kalian berdoa, kalian juga harus memperhatikan beberapa tips ini. Simak video ini sampai selesai. Oke, untuk tips pertama, kalian harus perhatikan ban kalian ini masih layak atau tidak untuk dipakai jarak jauh. Maksudnya untuk mulai dari gripnya, dia apakah masih tebal, mulai dari garis-garisnya dia masih tebal atau tidak, gripnya apa masih. Untuk rem-remnya juga kalian harus ngecek. Nah, jika kalian tidak bisa ngecek sendiri, kalian bisa bawa ke bengkel terdekat dan kalian tanya atau suruh ngecekkan bengkel kalian apakah remnya ini masih bisa dibawa untuk jarak jauh pastinya. Untuk jika kalian ingin ngecek sendiri ya kalian semua mungkin bisa cek pada bagian bannya saja apakah masih bisa untuk dipakai jarak jauh. Oke. Dan jangan lupa untuk tekanan angin kalian juga harus ngecek ya. Kalian harus pastikan benar-benar tekanan angin full mulai dari depan sampai belakang sesuai dengan standar dari mobil yang kalian tunggangi. Apalagi kalian membawa banyak barang dan membawa banyak orang ya. Kalian pastinya harus menjaga nyawa mereka. Kita bisa lihat di bagian sini. Nah, kita bisa lihat di bagian sini ini ada tekanan bannya. Dia bisa di angka 230 rata full 230, kalian bisa lihat di sini. Untuk tips yang kedua yaitu adalah mesinnya. Kalian harus cek apakah mesinnya berjalan dengan baik atau layak. Ini kebetulan yang kita bawa sekarang adalah diesel dan kalian harus cek mulai dari radiatornya apakah ini masih di bawah masih bisa dipakai untuk radiatornya atau harus ditambahi. Tapi untuk saran saya lebih baik dikuras dan kalian tambahi dengan air radiator yang baru. Kalian bisa cek di sini untuk standarnya berapa. Kalian ada titiknya di sini L, F, dan B. Jika penuh dia di angka B pastinya. Dan selain air radiator kalian juga harus cek pada air untuk wipernya. Ini ada di sebelah sini. Jika habis kalian bisa isi dengan air biasa atau air sabun biasanya orang untuk isi air wipernya. Selain itu kalian bisa cek pada bagian olinya juga. Bisa cek untuk olinya apakah masih bersih dan apakah harus ganti. Dan ini kalian bisa lihat di jari saya ini masih bersih ya, tandanya olinya ini masih baru diganti oleh ownernya. Jadi kalian perhatikan juga untuk olinya agar kalian tidak mengalami kendala mesin pada saat perjalanan jarak jauh, apalagi sampai keluar pulau. Oke, untuk tips yang ketiga kalian harus perhatikan ban serepnya. Nah, kalian harus cari tahu apakah ban serepnya kalian bawa kunci-kuncinya lengkap untuk buka ban serep di jalan jika mendadak, dan kalian harus membawa dongkrak sendiri pastinya jika kalian terjadi aksiden di jalan kalian bisa mengatasinya sendiri. Oke, kita lihat di sini. Kebetulan di sini kita coba cari tadi untuk ban serepnya, dia terletak di bawah sini ya. Nah, ini kebetulan untuk ban serepnya dia masih sangat bagus, masih benar-benar masih tebal untuk ban serepnya, sama dengan ban-ban yang dipasang dengan mobil ini. Jadi ban serepnya belum tipis ya. Jadi masih aman, pastinya dibawa jarak jauh untuk ganti ban yang ada di sini. Tapi saran saya jika kalian menggunakan ban serep, kalian tidak boleh pakai terlalu lama. Kalian harus cepat-cepat cari tempat tambal ban untuk menambal ban kalian yang orinya yang dipelek, karena ban serep biasanya ukurannya lebih kecil, jadi kalian bahaya jika kalian terlalu pakai untuk ban serepnya terlalu lama. Oke, kita lanjut ke tips yang berikutnya. Oke, sekarang kita bahas tips yang ada di dalam mobil yang kita bisa kontrol dari dalam mobil. Yang pertama adalah starter dari mesin ini, maksudnya adalah akinya apakah masih normal atau tidak. Kita cek, kita starter. Nah, sejauh ini akinya masih normal, dan untuk tekanannya kebetulan mobil ini belum menggunakan layar pada bagian speedometernya, jadi kita tidak bisa melihat untuk tekanan pada akinya. Tapi kita bisa rasakan kok kalau mobil ini mulai macet, memang di starter juga agak sulit. Dan yang kedua adalah seatbeltnya macet atau tidak, karena kalian tahu untuk aturan yang baru ini jika kalian di tol kalian tidak lupa menggunakan seatbelt di kanan maupun di kiri maupun di penumpang kiri, kalian akan kena foto oleh CCTV yang ada di jalan tol, karena saya baru kena beberapa waktu lalu. Nah, jadi itu kalian harus perhatikan agar kalian tidak harus membayar pajak mahal-mahal untuk atau pelanggaran yang sebenarnya kita bisa hindari ya pastinya. Nah, kita harus cek juga seatbeltnya benar-benar berfungsi dengan baik. Dan untuk rem, untuk pengereman juga kita harus cek apakah remnya berfungsi dengan baik. Sekarang kita coba jalan aja ini.
transmisi juga kalian harus cek apakah sudah waktunya ganti oli transmisi atau belum untuk transmisinya. Jadi kalian harus benar-benar teliti ya untuk transmisi ini, karena oli transmisi ini mempengaruhi keras atau enggaknya perpindahan gigi pada transmisi. Dan untuk remnya sendiri kalian harus cek juga. Nah, jika seperti ini mobilnya berarti tandanya mobil ini remnya masih layak dipakai di jarak jauh. Untuk tips yang terakhir yaitu kalian, ini tips pribadi ya, kalian karena kita musim pandemi, jadi kalian harus pastikan vaksin kalian sudah lengkap, mulai dari vaksin pertama, vaksin kedua, sampai vaksin booster. Karena nanti di setiap rest area pada tol, terutama buat kalian yang lewat tol pastinya, soalnya kebanyakan sekarang kalau mudik lewat tol itu kalian di setiap rest area itu ada beberapa yang menggunakan tempat untuk cek peduli lindungi. Jadi kalian di situ harus siap benar-benar kalau vaksin kalian sudah lengkap. Nah, jadi seperti itu. Dan ada juga untuk speed. Nah, untuk speed juga per April tanggal 1 kemarin sudah diberlakukan speednya maksimal 120 km per jam. Jadi kalian tidak bisa lebih dari 120 km per jam karena akan dideteksi oleh speed test dan kalian akan kena pelanggaran lagi. Jadi memang sedikit ribet, tapi ya alhamdulillah karena ini perkembangan juga, yang sebelumnya kita tidak boleh mudik, tahun ini kita sudah boleh mudik, walaupun banyak aturan-aturan yang baru untuk kita mudik pada hari lebaran nanti. Nah, gimana? Kalian sudah tahu kan apa saja sih tips-tips jika kalian ingin berpergian jarak jauh atau kalian ingin bawa mobil, apa saja yang harus kalian perhatikan. Oke, sekian video ini. Jika kalian ingin request video seputar tips-tips, kalian bisa komen di bawah ingin tips-tips seperti apa. Kalian bisa langsung komen di bawah ya pastinya, untuk kami baca dan kami akan buatkan di minggu depannya. Oke, terima kasih telah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Leo and see you.